warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 10, guru SMP Negeri 1 Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan melakukan observasi terhadap rekan kerja saya, Bapak M. Saleh SE, guru prakarya SMP Negeri 1 Pelampang. Kegiatan ini saya akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi. Yang kedua, observasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pasca observasi atau refleksi. Kegiatan pra-observasi, saya melakukan dialog dengan rekan kerja saya dan saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian area pengembangan serta metode dan media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah Bapak bersedia saya melakukan observasi pada proses pembelajarannya, Pak? Siap, Bu, bersedia. Oke, namun sebelumnya silahkan perkenalkan diri. Baik, Bu, nama saya M. Saleh, guru mata pelajaran prakarya dari SMP Negeri 1 Pelampang. Oke, sekarang kita melakukan pra-observasi untuk menanyakan kesiapan Bapak sebelum melakukan proses pembelajaran nanti. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak inginkan dalam proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu merancang produk kerajinan beserta disiplin berdasarkan pilihan bentuk, bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan secara ergonomis dan berdasarkan potensi lingkungan atau kearifan lokal. Masya Allah, luar biasa sekali tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Kemudian metode pembelajaran yang akan Bapak Metode yang saya gunakan di sini adalah metode diskusi kelompok yang divariasi dengan ceramah, serta saya menggunakan metode project based learning karena di sini membutuhkan suatu pengamatan dan penelitian. Iya, luar biasa. Kemudian media pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Nah, media pembelajaran saya memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar sekolah, yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah. Kebetulan di sekolah juga banyak media yang bisa digunakan seperti perpustakaan, kemudian ada juga lingkungan alamnya, kebun sekolah, kebetulan juga kita memiliki beberapa kantin dan potensi alam lainnya. Wah, menarik sekali ya media pembelajarannya ke lingkungannya itu ya. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti di proses pembelajaran itu apa, Pak? Areanya sangat luas. Selain kita beraktivitas di dalam ruang kelas, kita juga beraktivitas di luar ruang kelas karena di media pembelajaran yang saya gunakan kita secara langsung melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang nyata, Bu. Jadi kita areanya bisa juga sampai direncanakan ke dunia usaha. Jadi sebagai bentuk pengamatannya, di situ akan mencari sebuah permasalahan yang muncul dan didiskusikan dalam mencari solusinya. Masya Allah, berarti nanti area pengembangannya lebih kepada prosesnya ya, Pak. Bagaimana ke lapangannya, maka tujuannya itu yang memprioritaskan? Ke proses yang paling diprioritaskan. Iya, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, Pak. Berarti Bapak sudah benar-benar siap besok untuk saya lakukan observasi pada proses pembelajarannya, Pak. Insya Allah siap. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa besok ya, Pak ya. Saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Sehat ya. Nah, bagaimana yang duduk di belakang? Temannya juga temannya di belakang. Ini kegiatan kurang semangat. Sehat? Sehat. Ya. Baik ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini mata pelajaran prakarya. Kita kembali lagi ya, hari ini kita berdiskusi tentang prakarya. Namun sebelumnya kita memohon ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang kita rencanakan insya Allah
Allah memberikan kelancaran, semuanya sehat ya, insya Allah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ketua kelas pimpin semuanya berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita coba sesuai dengan rencana pembelajaran melanjutkan materi minggu yang lalu. Kita akan membahas tentang organik dan anorganik. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu, mengingat kembali ya materi sebelumnya. Masih diingat tentang organik dan anorganik? Masih. Apa? Coba. Organik mudah terurai dan mudah dibentuk. Kalau anorganiknya? Tidak mudah terurai dan tidak berkat di alam. Luar biasa, semuanya mesti bisa ya. Bukan apa dulu. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi bahan organik dan anorganik. Setelah kita berdiskusi nanti, siswa juga harus bisa merencanakan desain produk dari bahan organik dan anorganik. Namun sebelum itu, untuk mengingat kembali, silakan berdiri semua. Silakan maju ada maju. Ya. Permainan kali ini kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran minggu yang lalu ya. Jika nanti ada siswa yang tidak bisa menjawab, maka silakan belok ke kiri. Di kiri ya, di kiri silakan belok ke kiri. Jika siswa yang bisa menjawab, maka belok ke kanan mengambil posisi semula. Bisa dipahami? Nah, pertanyaannya hanya satu, berlaku untuk semua. Contoh pecahan kaca. Nanti kita coba sebutkan lagi satu persatu. Baik ya, silakan siap, fokus ya. Nah, kita mulai. Coba sebutkan contoh lain dari organik yang ada di sekitar kita. Ayo silakan. Silakan, waktu habis silakan ke kiri. Kiri. Ayo contoh lain. Nah, baik, silakan. Silakan, kanan. Ya, silakan kanan. Ya, silakan. Ya, betul. Terus soalnya. Terus. Bapak sekali. Untuk barisannya untuk barisannya kembali. Ya, silakan. Saya Pak, sampah plastik. Organik, silakan. Organik, bagus, silakan. Contoh lain organik, betul. Silakan contoh lain organik, bagus. Contoh lain organik, bagus. Silakan. Contoh lain organik, rumput kering juga masuk ya, silakan. Daun pisang, bagus, silakan. Daun kering, itu silakan ke kiri. Bagus, silakan. Iya, terus cepat. Iya, bagus, silakan. Kalau pisang, iya cukup. Ya, coba ambil bahasanya. Iya, Nah, sekarang silakan kalian bertiga ke sini. Sini lah. Nah, dari 23, coba sini. Nah, dari 23 tadi, ya 20 sudah bisa menjawab. Ada teman kita yang 3 belum bisa menjawab. Bisa diulang, Budi, coba bisa diulang. Kira-kira selain pelapa pisang, apalagi contoh yang lain yang masuk ke kategori organik? Daun kelapa. Nah, kenapa kalau daun kelapa itu dikatakan organik? Karena mudah terurai, kemudian juga
semua yang mudah terurai berasal dari alam itu disebut organik. Nah, kira-kira selain daun pisang, daun kelapa, daun yang kering, apa lagi kira-kira selain itu? Yang mudah lapuk kalau dia sudah lama berada di tanah misalnya, kemudian dia segera menjadi lapuk. Pada pisang, betul, silakan bertemu sama temannya. Silakan, apa lagi selain itu? Daun kering, apa lagi? Silakan. Apa kira-kira selain daun kering yang mudah terurai? Kira-kira kalau jerami mudah terurai tidak? Mudah. Kenapa? Bisa fokus berasal dari alam. Maksud berasal dari alam itu dia disediakan oleh alam sampai campur tangan ke tangan manusia, tapi dia sudah bisa tumbuh, bisa ada di bumi ini, di alam ini. Nah, makanya disebut berasal dari alam. Selain itu apa yang dibuat oleh alam? Hewan, makhluk hidup itu hewan, tumbuh ya, ada berapa anorganiknya yang masuk kategori anorganik dan ada berapa yang masuk ke dalam organik. Bisa? Bisa. Ya, paham ya? Baik, sekarang kita mencobanya dengan format yang instrumen sudah saya bagikan tadi ya, diisi mana bagian organik dan anorganik. Baik, sekarang untuk menghemat waktu, silakan kita keliling di lingkungan sekolah kita, kemudian identifikasi ada bagian organiknya dan anorganik. Ya, silakan. Waktunya hanya 10 menit ya, silakan. Di luar di mana saja, di kantin itu ada ya. Silakan di lapangan, di sekolah. Bagaimana dengan kegiatan pengawasannya sudah dilakukan? Sudah. Ada masalah? Biasa ya. Baik, sekarang kita komunikasikan ya hasil pengamatannya dengan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan ya. Yang kelompok lain silakan mendengarkan dan menyimak ya, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kami adalah berdasarkan hasil pengamatannya kami mengidentifikasikan bahan anorganik dan organik. Anorganiknya itu daun kering dan anorganiknya itu adalah sisa plastik. Sekian presentasi
organik dan anorganik, yaitu daun kering dan sisa plastik minuman ya, sisa minuman. Nah, kalau yang plastik minuman organik apa organik? Anorganik. Kenapa dikatakan anorganik? Ya, benar sekali ya. Nah, kira-kira dari identifikasi yang didapatkan, apa rencana selanjutnya dari daun kering tersebut dan plastik tersebut? Dengan daun kering kita bisa mengolah menjadi pupuk. Ya, luar biasa. Terus, Untuk sisa-sisa plastik kami bisa nah itu termasuk di dalam kategori apa dia? Biasa. Ya, luar biasa. Yang berikan 16 dulu buat teman-teman. Nah, kita dapatkan ya kenapa dikatakan daun kering itu sebagai bahan organik, karena dia berasal dari alam dan mudah terurai. Nah, sedangkan sisa plastik minuman yang sudah dibuang, nah itu bisa dimanfaatkan menjadi hiasan ya, dan dikatakan sebagai anorganik karena tidak baik ya. Berikan aplaus dulu sekali lagi. Silakan duduk kembali. Dari rencana tersebut kita nanti alhamdulillah ya sudah melakukan identifikasi, melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan ya di lingkungan sekolah kita. Itu namanya potensi ya, potensi alam yang luar biasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya ya atas potensi yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba melakukan desain ya sesuai dengan hasil pengamatannya, bahan yang kita temukan kira-kira untuk apa dan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, hari ini ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah ya. Sehat semua kan? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke ya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.20 waktu istirahat. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya dengan rencana pembelajaran adalah mendesain tentang produk dan bahan organik dan anorganik. Ya, baik, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan semuanya sudah kita simpulkan tadi ya tentang bahan organik dan anorganik. Oke, salam buat keluarga semua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari barokahnya kegiatan kita, mari kita berdoa memohon ridho dan rahmatullah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana perasaannya tadi setelah proses pembelajaran yang dilakukan? Sedikit deg-degan Bu, sedikit ada nervousnya karena mungkin ada ibu sebagai pemantau pengamatnya, jadi ya sedikit nervous untuk beri yang terbaik. Iya, ya tentunya seperti itu ya. Alhamdulillah, sepanjang saya melakukan observasi pada proses pembelajaran yang dilakukan dan terlaksana tadi sesuai dengan yang kita sepakati praobservasi, yaitu hari ini ya Sabtu
Kalau menurut saya tentang proses pembelajaran tadi itu sudah maksimal, namun tidak juga saya menyadari beberapa kekurangan karena kemarinnya sudah tadi. Namun secara menyeluruh saya sudah maksimal melaksanakannya. Pak, lihat dia itu Pak. Apa Rencana tindak lanjut yang saya lakukan sesuai dengan permasalahan yang sering saya alami. Salah satunya adalah saya mudah gugup menetes, itu salah satu problem yang selama ini saya hadapi. Nah, sehingga maksimal dalam persiapan, namun pelaksanaannya terkadang ada lupanya, ada akibat dari nervous itu tadi. Karena hal ini hal yang ingin saya lakukan, saya ingin belajar terus, meningkatkan potensi saya, kemudian sesering mungkin saya tampil di depan, tampil di panggung, tampil di muka masyarakat banyak, sehingga mungkin juga nervous saya bisa hilang. Ya, luar biasa sekali ya, tetapi berdasarkan pantauan saya tadi, Bapak melakukan proses pembelajaran itu sudah luar biasa sekali. Kemudian ada beberapa sedikit yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya mengerti, yaitu mengenai media pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sangat tepat sekali karena sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga peserta didik itu dapat melakukan proses pembelajaran secara kontekstual, lebih mengena kepada anak-anak yang langsung. Kemudian ada sedikit saran ya Pak, yaitu ketika proses peserta didik melakukan pengamatan di luar kelas, tentu harus lebih maksimal lagi pengawasannya supaya semua siswa itu dapat aktif melakukan proses pengamatan yang dilakukan di luar, untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid sesuai dengan tujuan observasi yang saya lakukan pada hari ini terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, itu sedikit pembagian dari saya. Kemudian kapan selanjutnya tindak lanjut yang Bapak lakukan, yang Bapak harapkan dari perbaikan pembelajaran yang Bapak lakukan? Insya Allah saya berdasarkan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, kemudian dari pertemuan diskusi kali ini saya coba untuk memahami, untuk memperbaiki lebih baik lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya, dan saya akan merencanakan mulai besok untuk pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah dari saran yang Ibu berikan, dari diskusi yang kita lakukan ini, saya bisa melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Insya Allah luar biasa ya. Semangat terus melakukan perubahan demi bangsa, demi proses pembelajaran yang kita harapkan bersama, yaitu proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan Insya Allah. sesuai dengan tugas kita sebagai seorang guru. Saya selaku peserta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah bersedia untuk saya observasi. Ini semua bukan nama-nama kita untuk menilai, tetapi untuk membangun kita tetap berkembang lebih baik lagi. Benar sekali. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih. Observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejauh saya, yang dari 2 hari yang lalu kita sudah melakukan perbincangan observasi sampai dengan hari ini pelaksanaan dan refleksi dari proses